Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Apa kabarnya anak-anak Ustaz? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Ya. Pada hari ini saya bertemu lagi dengan Ustaz, bermuajahah, bertatap muka, walaupun tatap mukanya belum secara langsung ya. Kita tatap mukanya masih melalui video pembelajaran. Ya, dikarenakan suasana kota kita yang saat ini masih dalam suasana Covid, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk ke masih di pelajaran yang pertama ya, masih di bab yang pertama berkenaan dengan adab bergaul. Adab bergaul. Kalau kemarin kita bahas ada 4 ya, Ustadz bahas ada 4. Ada mengucapkan menjaga ucapan yang pertama, yang kedua berprasangka baik, yang ketiga menjadi penyayang dan pemaaf, dan yang terakhir adalah menghindari perbuatan zalim. Ada 4, ingat-ingat dan diterapkan ya. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua pada hari ini, pada lewat video pembelajaran ini, ya ini adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Kemarin apa adab nak? Ya, adab itu adalah tata aturan tentang sopan santun. Jadi kalau kita bahas adab bergaul dengan orang tua, berarti kita berbicara tentang bagaimana sopan santun kita saat kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, ya, dengan orang tua, dengan ayahnya, dengan ibunya, termasuk dengan pengajarnya, dengan ustadznya, dengan uminya, dengan semua orang yang lebih tua dari kita. Apa saja adab-adabnya, apa saja sopan santun yang harus kita lakukan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita bahas pembahasannya. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Pak, mengucapkan salam. Ya, sebagai orang yang lebih muda, kita harus mendahului mengucap salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita misalnya lewat di depan kantor ustadz atau kantor uminya, ketemu ustadznya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustadz. Assalamualaikum umi. Begitu juga pulang ke rumah, masuk rumah ada bundanya, ada ayahnya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini salah satu adab sopan santun yang paling dasar yang harus diterapkan oleh anak-anak semuanya, yaitu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua yakni bersalaman. Nah, tadi yang pertama kita mengucap salam, kemudian bersalaman. Jadi begitu kita ketemu orang yang lebih tua dari kita, setelah kita ucapkan salam, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, langsung sulurkan tangannya untuk bersalaman ya. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah orang saling bersalaman ya, berjabat tangan, kecuali dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu adab sopan santun yang harus kita jaga, pertama tadi mengucap salam, kemudian yang kedua adalah bersalaman. Tidak hanya dengan orang yang lebih tua ya, bersalaman juga dengan orang yang lebih muda dengan kita atau seumuran dengan kita. Tapi tetap perhatikan yang laki-laki tetap bersalamannya dengan yang laki-laki, yang perempuan tetap bersalamannya dengan yang perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah berbicara sopan. Ya, bicaranya harus sopan, dengan nada yang lembut, tidak berbicara dengan nada yang tinggi. Kemudian kata-katanya yang baik, ya, tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya, tapi menggunakan kata tutur sapa yang santun, yang lembut. Yang keempat adalah jangan menyinggung perasaannya, ya, jangan menyinggung perasaan gurunya atau jangan menyinggung perasaan orang yang lebih tua dari kita. Ya, tadi dengan perkataan yang baik ya, jangan dibentak dengan nada yang tinggi ya, bicaranya dengan nada yang lembut ya, dengan nada yang lembut, sehingga
yang mendengar perkataannya tidak terkejut, ya, tidak tersinggung, ya, tidak emosi, ya, mendengar perkataannya jadi tenang. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah selalu senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nah, mungkin sebagai orang tua kan sering tuh bilang dengan anaknya, ya, bilang dengan anak-anak ustadz, misalnya di sekolah, nak, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk nasihat, didengarkan, ya. Nak, jangan usilin temannya. Nah, ini nasihat, harus dipegang, dijalankan, dan jangan dilanggar, ya. Ini menjalankan, jangan cuma didengar, ya, sudah didengar, dipahami, dan dijalankan, mendengarkan nasihat. Ini yang kelima. Yang keenam adalah berbuat baik kepadanya, atau berbuat baik dengan orang yang lebih tua dari kita, ya. Karena memang agama kita selalu memerintahkan kita untuk selalu senantiasa berbuat baik, ya. Jangankan dengan orang yang lebih tua, bahkan dengan hewan pun, ya, arifku bil hayawan, kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Kalau ada peliharaan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi dengan sesama manusia, ya, baik lebih tua ataupun lebih muda. Kalau terlihat ada kesulitan dari orang tua kita dalam mengangkat barang atau membawa buku yang berat, ya bisa kita bantu. Kalau bisa, ya, bawa bukunya, ya, sini bunda atau sini umi, biar adik bantu bawa bukunya, atau membersihkan piring makanan. Misalnya di rumah kan sering kan makan, habis makan piringnya kan bisa dicuci. Nah, sini umi, biar adik bantu cuci piringnya, atau kakak bantu cuci piringnya, ya. Kita membantu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang terakhir, ketujuh. Yang ketujuh adalah membantunya semampu kita. Ya, sama seperti, hampir mirip dengan poin yang keenam tadi, ya, berbuat baik. Di poin ketujuh ini, kalau orang tua kita membutuhkan kita usahakan kita bantu semaksimal mungkin, ya, sebisa kita. Jangan sampai kita, oh, adek, bantuin bapak, dek, ngerjain ini, oh, nanti pak lagi sibuk main game. Nah, ini termasuk perbuatan yang kurang adab, ya, kurang sopan, jangan dilakuin, ya. Kasih contoh bukan untuk ditiru tapi untuk ditinggalkan. Ini contoh yang salah karenanya. Nah, contoh yang baik adalah apapun kegiatannya, begitu orang tua kita panggil, kak, bantu ibu kak di dapur, ya, tinggalkan dulu ke belakang, bantu ayahnya, bantu ibunya, ya. Selalu utamakan orang tua kita, karena ini termasuk adab sopan santun yang lebih muda dengan yang lebih tua, adab kita terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini bagian kedua, adab bergaul dengan orang yang lebih tua.